takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ibadah dan perayaan Natal pada pagi hari ini dimulai dengan memohon pertolongan daripada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur pada hari ini kita masih ada kesempatan untuk merayakan Natal. Meskipun untuk saat ini kita tidak bisa melakukan bersama-sama di dalam gedung gereja, biarlah kita tetap merayakan dengan hati yang penuh sukacita di rumah masing-masing. Kita tetap mengucap syukur karena Tuhan telah datang ke dunia untuk menebus segala dosa dan salah kita. Dan sekarang mari kita akan angkat sebuah pujian. Dengan penuh sukacita kita akan katakan, dengar malak memuji mulia bagi Sang Raja. Memuji mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja. Memuji mulia bagi Sang Raja, yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal firman Allah yang kekal. Yesus bayi yang kecil adalah Immanuel. Dengar malak memuji mulia bagi Sang Raja. Kita angkat bait yang ketiga. Raja damai yang besar, surga hidup yang benar, datang pilih umatnya, beri harapan dalamnya. Yang tak pandang dirinya, laut salib dibina, agar orang percaya mendapat hidup kekal. Dengar malak memuji mulia bagi Sang Raja. Dan sekarang saya undang untuk bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pada hari ini kami sekali lagi mengingat akan cinta kasih-Mu Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mengingat pada saat kami tidak ada yang menghibur, pada waktu kami berduka karena kami dibelenggu oleh dosa, maka Tuhan memberikan penghiburan besar bagi kami. Kau telah mengirimkan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk mati menebus kami. Dan biarlah pada hari ini ya Tuhan, kami seluruh umat-Mu akan memuji, bersuka dan membesarkan nama-Mu, mengingat akan segala rahmat dan kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah ibadah Natal kami pada hari ini. Biarlah damai Tuhan ada di dalam setiap kami, biar nama Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Walau COVID belum berlalu, bahkan kini ada varian baru. Tetapi jangan sampai membuat kita hilang harapan. Jangan sampai membuat kita hilang sukacita. Betul sekali, kita mau terus bersukacita karena Sang Raja yaitu penebus kita Yesus Kristus
lahir ke dalam dunia dan mati untuk kita, untuk menebus dosa kita. Maka dari itu kita mau angkat sebuah pujian. Pujian ini berjudul Dunia Gemar dan Soraklah. Mari kita bersama-sama angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Dunia gemar dan soraklah, dunia gemar dan soraklah, rajawilah kita. Segenap alam dan makhluknya, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Yesus yang perintahkan dunia dengan anugerahnya, ternyata kuasa yang mulia, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya. Dunia gemar dan soraklah, kita bersyukur karena juru selamat kita lahir untuk kita. Ya, maka kita harus senantiasa bersyukur, senantiasa bersorak bagi Tuhan karena Tuhan telah datang ke dunia memikul semua dosa-dosa kita. Maka kita harus senantiasa bersukacita. Amin. Dan mari sekarang kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Jemaat sekalian, kita akan membaca pembacaan firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan hari ini itu terambil dari kitab Injil Matius, pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Sekali lagi, jadi kitab pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius, pasal yang pertama, ayat ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Dan kita akan membacanya secara bergantian ya. Jadi untuk ayat yang ganjil, pria yang membaca, dan ayat yang genap, wanita yang membaca. Jadi kita akan sama-sama membaca ya. Yang di rumah, kita yang di sini, kita akan sama-sama membaca. Sekali lagi untuk ayat yang ganjil, pria yang bacakan, lalu ayat yang genap, wanita yang membaca. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Berbahagialah kita yang setiap hari dapat membaca firman Tuhan dan terlebih lagi boleh menjadi pelaku firman. Betul sekali. Nah, untuk meresponi pembacaan Alkitab yang baru saja kita baca, saya mau ajak kita semua menyanyikan sebuah pujian. Pujian ini berkata, "Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dan dia bangkit untuk kami." Dia bukan sekedar lahir dan mati, tetapi dia bangkit untuk menebus semua dosa kita, menjadikan kita anak-anaknya.
Mari dengan sukacita kita naikkan pujian ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, dan Dia bangkit untuk kita semua. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Kita bersyukur di hari Natal ini penebus datang ke dalam dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah Yang turun ke bumi, yang jadi sama. dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Biarlah yang di sini, yang di rumah, kita semua boleh bersorak-sorai karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan jemaat sekalian, mari sekarang saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama ikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sewaktu kecil kita merindukan Natal, karena Natal banyak hadiah, karena suasana menyenangkan. Di mana-mana banyak hiasan, banyak pohon Natal warna-warni. Namun semakin kita beranjak dewasa, kita tahu bahwa Natal itu bukan hanya sekedar hadiah yang terlihat oleh mata yang ada di dunia, tetapi adalah hadiah yang terindah dari Tuhan, yang Tuhan berikan bagi kita adalah Dia menjadi manusia, datang untuk menyelamatkan kita, manusia-manusia berdosa. Dan untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama, yang akan dibawakan oleh Guru Injil Editan, mari sama-sama kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan angkat satu pujian, karena Dia menderita. Waktu kecil kita merindukan Natal, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh kesungguhan hati, karena Dia disalibkan. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu
dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita yang menderita, karena kita disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari kita angkat pujian ini kembali dari awal. Waktu kecil kita merindukan Natal. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita yang menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman. Karena kita dia menderita, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Selamat Natal, Bapak sudah dikasih Tuhan. Tidak terasa kita sudah sampai pada puncak Natal, dan biarlah pada Natal ini kita boleh sekali lagi firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk Natal yang kami boleh rayakan pada tahun ini. Biarlah di momen Natal seperti ini kami boleh menjadi orang-orang yang kembali diingatkan untuk memandang kembali kepada Allah, Juru Selamat kami yang telah menjadi manusia demi kami. Dan biarlah perenungan Natal dalam ibadah ini boleh menjadi perenungan yang meneguhkan kami, yang menolong kami untuk kembali memaknai Natal itu, sehingga kami boleh merayakan momen Natal di tengah keterbatasan dan situasi pandemi dengan tidak kehilangan sukacita dan damai sejahtera yang Engkau sudah limpahkan di dalam peristiwa Natal perdana. Oleh sebab itu kami mau tundukkan hati kami, dan biarlah pembacaan dengan firman itu boleh menjadi isi hati Allah yang ingin Kau nyatakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan dan Penebus kami yang hidup, Sang Natal itu, kami berdoa dan bersyukur kepadamu.
Amin. Mari kita melihat dari surat 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 sebagai teks Natal kita, dengan ayat 10 menjadi ayat tema Natal pada tahun ini. Demikian, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah mengikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahanan dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bapak Saudara dikasih Tuhan, izinkan perenungan ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh gereja, pengharapan di dalam Tuhan, tetapi izinkan saya memberi subtema teologi pengharapan di dalam Natal. Berbicara tentang pengharapan dan berbicara tentang teologi adalah berbicara tentang apa ya, bagaimana kita memahami Allah, bagaimana kita meyakini Allah, dan bagaimana kita menghidupi Allah. Itu adalah teologi. Dan tema dan teologi perenungan kita pada kesempatan ini, pada momen Natal ini adalah pengharapan. Satu hal yang dimulai dari Allah sebagaimana iman, dituntun oleh Allah, dan kemudian dihantar sampai akhirnya juga oleh Allah. Jadi itu sebabnya Paulus kemudian merangkai 3 anugerah besar ini di dalam ketika berbicara tentang karunia yang terbesar: iman, pengharapan, dan kasih. Kepada Timotius, Paulus menulis sebuah surat yang sebetulnya adalah sebuah surat pastoral pengembalaan. Tetapi mari kita melihat surat Timotius ini, sebuah surat mentoring, sebuah surat pastoral kepada pelayan muda ini, juga sebagai sebuah surat yang diberikan kepada kita sebagai gerejanya untuk meneguhkan kita di masa Natal ini. Teologi pengharapan adalah sebuah upaya kita untuk boleh memahami Allah, meyakini Allah, dan kemudian mengalami Allah di dalam tema pengharapan. Dan izinkan saya memulai ini dengan poin pertama di ayat yang ke-6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Kenapa baik? Karena terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Dan bukan hanya terdidik dalam soal pokok-pokok iman, tetapi juga dalam ajaran yang sehat. Dan bukan hanya sekedar ajaran yang sehat, tapi ajaran sehat yang kita tekuni, yang kita taati di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berbicara tentang pengharapan, kalau kita ingin berbicara tentang Natal, maka kita pertama-tama yang kita harus pegang adalah kita harus menjadi orang yang mengerti apa yang kita percaya, tahu apa yang kita percaya. Sebagaimana firman Tuhan, Paulus sendiri berkata, "Ku tahu yang ku percaya." Kita tidak akan pernah bisa memiliki pengharapan yang benar kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak mengenal pada siapa kita berharap, atau kita tidak tahu seberapa besar kapasitas yang kita sadari untuk berharap. Itu sebabnya gereja mendidik. Dan Natal juga adalah sebuah momen di mana Allah justru berbicara kepada orang-orang yang lebih siap daripada orang-orang yang merasa siap. Ada 2 perbedaan besar antara orang-orang yang betul-betul siap hatinya dengan orang yang merasa dirinya siap. Natal Natal pertama justru tidak diberitakan di Yerusalem, kota yang besar, pusat kerajaan Israel. Natal pertama diberitakan justru kepada di sebuah kota kecil, Bethlehem Efrata. Natal pertama ketika Mesias lahir justru disampaikan tidak kepada para imam, ahli-ahli agama, pada umat yang mungkin taat sekali beribadah. Natal justru diwartakan kepada para gembala yang waktu itu sedang bekerja sementara orang lain sedang tidur enak. Memahami pokok-pokok iman
dan kemudian mengikuti ajaran yang sehat, yang benar, itu baik. Tetapi para imam, orang Farisi, ahli Taurat, dan semua penduduk Yerusalem bukanlah orang yang kita bisa katakan tidak beriman atau mereka kurang memahami agama. Mereka adalah orang-orang yang paham betul kitab suci. Mereka adalah orang-orang yang sangat tahu ajaran, dan mereka adalah orang-orang yang sangat beribadah pada agamanya. Maka tadi kita melihat teologi pengharapan adalah harapan itu tidak pernah dimulai dengan merasa siap atau merasa beriman. Orang yang merasa adalah orang yang meyakini, padahal sebetulnya belum tentu, bahwa dia punya segalanya, pengetahuan, dia punya ibadah yang baik, yang tekun, yang giat, tapi dia tidak punya jiwanya. Maka teologi pengharapan itu selalu dimulai dengan melakukan, atau kalau pakai bahasanya Paulus di ayat yang ke-6 ini adalah menekuninya, mengikutinya. Kata-kata yang telah kau ikuti itu juga bisa kita terjemahkan yang kau tekuni selama ini, yang kau jalani sungguh-sungguh selama ini. Ini Bapak Saudara, teologi pengharapan di dalam Tuhan atau pengharapan yang benar di dalam Tuhan adalah yang pertama-tama kita harus betul-betul menyadari pada siapa kita bersandar. Bukan hanya sekedar pemahaman pengetahuan, tetapi juga pengenalan pribadi. Lalu, kalau kita sudah memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, pengharapan itu bisa dimulai. Kita sudah sedang membangun pengharapan kita pada tempat yang tepat, Allah, dengan cara yang tepat, iman yang bertekun, iman yang paham, bukan hanya iman yang ikut kata orang, bukan hanya iman yang hanya membeo dari apa kata pendeta. Kita memiliki iman itu, kita memiliki pengharapan itu sebagai diri kita sendiri. Lalu Paulus melanjutkan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Karena latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Izinkan saya mengambil poin dari ayat yang ke-7 dan ke-8 dari surat 1 Timotius pasal 4 ini. Kata latihlah dirimu beribadah, itu mari kita memahami kata ibadah itu, proskuneo itu, atau liturgio itu. Ya. Karena di sini dipakai sebenarnya kata liturgia, itu bukan ibadah di gereja. Karena kata liturgia itu juga sebetulnya lebih bisa kita maknai sebagai bagaimana kita menjalani kehidupan kita, segala hal dalam kehidupan kita itu sebagai ibadah kepada Allah. Jadi ketika dari kita bangun tidur, kita menyiapkan kehidupan kita makan, kita mengambil keputusan, kita bekerja, kita menyelesaikan segala urusan kita, semua yang kita kerjakan adalah ibadah kepada Allah. Itu yang disebut dengan yang Paulus dalam surat Roma berkata, mempersembahkan tubuh, mempersembahkan apa yang kita lakukan dengan tubuh kita di dalam hidup kita sebagai ibadah yang sejati. Dan ini ternyata Allah dapati bukan pada penduduk Yerusalem, bukan kepada ahli-ahli agama pada waktu itu. Mereka boleh beragama, tetapi mereka tidak punya hal yang penting ini, yaitu kesungguhan dalam ibadah, menjalani hidup sebagai ibadah yang sejati, bukannya sekedar ritual ibadah di tempat ibadah atau pada zaman Yesus itu di bait Allah atau sinagog. Natal pertama, saudara, adalah Natal di mana ketika para malaikat menyampaikan kabar baik, kabar kesukaan itu bagi seluruh bangsa, justru pada para gembala. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, renungan bagi kita bahwa Allah bersedia berbicara bahkan kepada orang-orang yang mungkin selama ini tersisihkan dalam kehidupan bergereja, tersisihkan dalam kehidupan beriman. Orang-orang yang dianggap nomor warga kelas 2, jemaat kelas 2 mungkin. Atau mungkin kita merasa kita adalah orang-orang yang gak layak, dan ada orang-orang lain di gereja yang jauh lebih layak daripada kita.
Allah tidak membutuhkan kelayakan kita. Allah lebih membutuhkan hati kita, kesediaan kita. Dan itulah Natal. Itu sebabnya Allah menghadirkan Natal pertama ketika Yesus lahir. Justru segala sesuatu dalam kesederhanaan. Pasangan muda pada Yesus yang miskin. Yesus dilahirkan tidak ada tempat, harus di kandang domba. Dan ketika dia sudah lahir ke dalam dunia, dia dibaringkan di palungan tempat minum hewan. Dan yang datang pertama kali itu memberi selamat bukan keluarganya, bukan orang-orang yang mengharapkan kelahiran Mesias yang sudah memegang nubuat para nabi itu. Siapa yang datang menyambut lahirnya Mesias? Yesus Kristus pada waktu itu. Para gembala, orang-orang yang di dalam kelas sosial paling rendah pada zaman itu. Orang-orang yang tidak akan diperhitungkan oleh masyarakat. Bahkan para gembala kalau menjadi saksi, maka kesaksiannya itu dianggap kesaksian kelas 2 karena status sosial mereka sangat rendah. Apa yang tidak dipandang manusia, Allah justru melihat ada hal yang lebih. Bahwa mereka orang-orang yang paling siap untuk menyambut berita Natal ini. Maka teologi pengharapan itu selalu dibangun. Selain yang pertama bukan karena pemahaman atau pengenalan yang benar akan Allah, sumber pengharapan itu. Tetapi juga yang kedua, bahwa teologi pengharapan itu hanya betul-betul menjadi sebuah pengharapan yang sejati jika kita adalah orang yang tahu, yang siap untuk menerima anugerah Allah, menerima pertolongan Allah, menerima tuntunan Allah. Ada orang-orang yang mungkin berdoa ketika mengalami kesulitan, tetapi doa itu hanya sebagai formalitas, dan kadang-kadang doa itu menjadi semacam kayak rencana B, rencana cadangan. Sebab rencana utamanya adalah dia begitu sibuk, begitu repot untuk mencari pertolongan di luar Tuhan. Seolah-olah ada yang lain yang lebih mampu menolong daripada Tuhan. Oke lah, di gereja kita bisa menguji bahwa dia adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat. Tapi itu dalam ibadah. Lagi bagaimana dalam keseharian? Itu sebabnya nasihat, latihlah dirimu beribadah. Kalau latihan badannya aja kita giat, olahraga giat. Karena kita tahu itu penting bagi kesehatan kita. Maka Rasul Paulus berkata, apalagi latihan rohanian. Dan bagaimana kita melatih rohanian kita? Di dalam keseharian kita. Apakah dalam keseharian kita ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, apakah di situ ada kesadaran bahwa apa yang saya lakukan ini adalah juga sebuah wujud ibadah saya kepada Allah? Apakah saya adalah orang-orang yang melibatkan Allah di dalam setiap aspek kehidupan saya? Natal adalah pertama-tama bukan hanya mengenal Allah dengan benar sebagai sumber pengharapan, tetapi juga adalah kesediaan sepenuh-penuhnya untuk menyambut Allah, sumber pengharapan itu. Banyak orang seperti mengalami pertolongan Tuhan. Banyak orang yang mengalami bagaimana Allah menyediakan jalan keluar. Tetapi tidak banyak, saudara, orang yang betul-betul menikmati pertolongan Tuhan itu. Betul-betul menikmati saat demi saat ketika dia tidak tahu, tapi dia dalam ketidaktahuannya itu, di dalam godaan untuk menjadi putus asa itu, dia tetap percaya, tetap bertahan karena dia yakin pada satu titik, pada waktunya Allah akan memberikan jalan keluar, Allah akan menolong, dan dia berharap dengan kuat pada hal itu. Natal selalu sederhana, sebagian pengharapan tidak pernah megah. Sebab pengharapan itu sebetulnya sesuatu yang hampir tidak terlihat, tetapi dia adalah sesuatu yang begitu besar, begitu mulia. Dia itu seperti jiwa, saudara, hati. Semakin lapang hati seseorang, maka semakin kuat dia menerima segala kesulitan dalam kehidupan. Pengharapan itu adalah bagaimana kita memperluas kapasitas iman kita, memperluas kapasitas ketekunan kita, meyakini Allah dan mengikuti Allah. Jadi teologi pengharapan adalah yang pertama, selain kita harus betul-betul mengenal dengan baik kepada siapa kita menaruh pengharapan kita, yaitu Allah, maka kita juga harus memiliki kesiapan, dan kesiapan itu adalah memperluas hati kita. Orang yang hatinya luas,
Yang terlatih untuk berbesar hati adalah orang yang tidak mudah dibuat tersinggung, yang tidak mudah menjadi kecewa, yang tidak mudah menjadi marah, yang tidak mudah menjadi menyerah, yang tidak mudah untuk menjadi putus asa. Orang-orang yang di tengah kesulitan paling berat sekalipun, dia tetap mampu menanggung kesulitan itu karena dia mengembangkan kapasitasnya. Dia menerima anugerah Allah, dan anugerah Allah itu bekerja dengan leluasa memperluas pengharapannya. Jadi Bapak Saudara, kalau kita bertahun-tahun mengikuti Tuhan, Natal demi Natal, entah sudah berapa Natal yang kita lalui, maka pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh siap? Apakah kita adalah orang yang bukan hanya mengenal Allah, tapi juga adalah orang yang memiliki hati yang lapang? Maria dan Yusuf jelas tidak siap, Bapak Saudara, terutama Maria sebagai seorang perempuan. Ketika malaikat mendatanginya, jangan takut Maria, salah bagimu. Sebab sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Maria bilang, bagaimana mungkin? Tunangan iya, tapi aku belum menikah. Bagaimana mungkin aku bisa punya anak sedangkan aku belum menikah? Dan Yusuf pun juga harus mengalami pergumulan. Itu sebabnya pada satu titik Yusuf, Injil mencatat, diam-diam berniat menceraikan baik-baik Maria. Tidak ada satu pasangan yang baik, yang saleh, yang siap menerima baik di luar nikah. Seolah Allah ingin menghadirkan Natal di dalam kegalauan seperti itu, di dalam kondisi yang sangat tidak masuk akal, dan mungkin ada satu pertanyaan, kenapa Tuhan harus melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan, yang sebetulnya justru di dalam pandangan orang-orang beragama itu sesuatu yang salah, yang berdosa, sesuatu yang haram. Kenapa Allah harus berbuat seperti itu? Tapi mari kita melihat bahwa di balik semuanya itu Allah ingin berbicara sebetulnya. Apakah engkau betul-betul siap? Apakah engkau betul-betul punya kapasitas untuk menampung anugerahku? Kalau engkau mengharapkan anugerah seluas laut, tetapi hatimu hanya sekecil kolam, bagaimana mungkin anugerah seluas laut itu bisa kau tampung di dalam hati dan jiwa? Maka Natal adalah seharusnya menjadi sebuah perenungan bagi kita untuk menundukkan diri di hadapan Tuhan, melihat apakah saya selama ini dalam hidup saya, keseharian saya, dalam pekerjaan saya, dalam apapun kegiatan yang saya lakukan, apakah saya adalah orang yang sudah mengembangkan kapasitas saya, yang sehingga anugerah Allah yang besar itu bisa saya terima sepenuhnya? Atau jangan-jangan ada begitu banyak anugerah yang sudah kita buang dengan sia-sia karena tidak pernah bertempat di dalam hati dan pikiran kita. Maka Natal seharusnya menjadikan kita orang yang kembali merenungkan tentang bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan kita. Natal seharusnya menjadikan kita orang yang lebih kuat dalam pengharapan, sebab Allah adalah Allah yang bersedia menjadi manusia. Allah adalah Allah yang ber-Immanuel, yang bersedia beserta dengan kita. Tema Immanuel itu seharusnya adalah tema yang setiap momen Natal secara khusus, selain dalam setiap keseharian kita, menjadi pegangan kita, menjadi sandaran pengharapan kita. Bahwa di dalam kata itu, Allah beserta kita, Immanuel. Itulah pengharapan kita. Kalau orang bertanya kenapa orang lain putus asa kamu enggak, maka Immanuel itu akan memampukan kita menjawab dengan iman, dengan ketabahan kita. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi putus asa sampai betul-betul kehilangan asa atau harapan kalau Allah beserta dengan aku? Kebesertaan Allah dengan kita lebih dari apapun, lebih dari cukup. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Paulus kepada Timotius dan juga kepada kita dalam teks ini di ayat yang ke-9 dan 10. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebab, yaitu perkataan yang mana? Yaitu ibadah itu berguna dalam segala hal. Bagaimana keseharian kita jadikan itu sebagai sebuah cara kita menyembah Allah, sebagai cara kita untuk memberikan itu kepada Allah.
Apa yang kita makan, minum, kita kerjakan, kita mengingat itu sebagai untuk Allah, dan itulah ibadah. Itu berguna bukan hanya dalam kehidupan sekarang. Sebab apapun yang kita lakukan, kalau kita mengingat Allah, maka kita tidak akan pernah memilih yang buruk. Kita tidak akan pernah memilih yang salah, yang berdosa. Kita pasti akan cenderung memilih yang baik, karena kita tahu bahwa itu untuk Allah. Dan Allah sama baik itu, hanya menerima yang baik. Dan kalau kita memilih yang baik, kita akan menerima yang baik, dan kita akan mengalami yang baik. Pengharapan itu diletakkan di situ. Pengharapan itu adalah berharap menerima yang baik, sebab tidak ada seorang pun yang berharap sesuatu yang buruk. Tidak ada orang yang berharap untuk kemudian di hari menyesal. Sebab berharap itu pasti pada akhirnya semuanya baik adanya. Saya kira mungkin itulah yang dimaksud pengkhotbah ketika dia merangkum bicara tentang untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk memukul, ada waktu untuk mengobati luka. Dalam kontradiksi itu, ya ada kalanya kita harus mengalami jatuh, dan ada kalanya kita harus mengalami unggul. Ada saatnya kita begitu sedih, ada saatnya kita justru harus bergembira. Dalam kehidupan yang penuh dengan suka duka ini, pengkhotbah Allah menitipkan kesimpulan ini, pengharapan ini. Dan iya, Tuhan, menarik ya, bahwa kitab pengkhotbah adalah kitab yang sangat sedikit menyebut kata Tuhan, tetapi kemudian kata dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan terjemahan lembaga kitab Indonesia dengan tepat mengatakan, dia sebetulnya tidak ada kata akal. Jadi kalimat itu diterjemahkan dengan tepat. Tuhan membuat. Kapan dia buat? Dulu, sekarang, dan nanti. Dia tidak membuat nanti, tidak. Saat ini dia membuat indah. Hanya indahnya itu dalam proses. Sebab keindahan tanpa proses bukan keindahan. Bahwa kalau yang tiba-tiba ada seperti sulap, maka itu bukan keindahan. Ada ketakjuban tapi akan segera sirna. Sebab hukum alam itu berlaku. Hukum alam menyatakan bahwa semua yang berharga, semua yang berkesan, semua yang mulia itu harus melewati proses yang begitu panjang dan seringkali menyakitkan. Itu sebabnya Allah pengharapan itu tidak pernah Allah kerjakan seperti orang main sulap. Orang yang mengharapkan mujizat seperti main sulap adalah orang yang sebetulnya tidak mengerti pengharapan di dalam Tuhan. Orang yang mau enak, mau cepat, mau gampang, mungkin dia mendapat, tapi tidak akan pernah menjadi kesal, tidak akan pernah membuat apa yang dia dapatkan itu sebagai sesuatu yang berharga. Karena apa? Karena gampang, terlalu cepat. Tapi kalau dia melewati suatu proses yang seringkali menyakitkan, membingungkan, mengkhawatirkan, menakutkan, maka pada satu titik ketika semua berlalu dan selesai tanpa diduga, berakhir baik, maka Bapak Saudara, itu menjadi sesuatu yang berharga. Itu sebabnya Paulus bilang, itu sebabnya kita bersedia, berjerih payah, dan berjuang. Karena apa? Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Allah yang berkarya, bukan Allah mati yang jauh kita di sana. Kita bersedia menanggung penderitaan, kita bersedia menjalani apa yang Allah izinkan kita jalani saat ini. Karena kita tahu pada akhirnya semua akan baik, indah pada waktunya. Kalau saya meminjam dari kata-kata pengkhotbah. Dan pengharapan kita adalah kepada Allah yang hidup, yaitu Allah Juru Selamat. Dan itu kita rayakan pada Natal. Natal bisa dikatakan adalah sebuah kebahagiaan. Akhir dari sebuah penantian yang panjang. Dia adalah sebuah kebahagiaan yang baru dimulai. Dan pada titik ini, kehidupan selanjutnya adalah kehidupan di dalam kebahagiaan itu. Secara analogi, izinkan saya meminjam analogi pernikahan. Dua orang jatuh cinta mengalami kesulitan di tentang orang tua misalnya, tapi mereka teguh dalam cintanya. Mereka berkomitmen untuk menyatukan cinta mereka dalam satu pernikahan kudus.
dan kemudian mereka menikah. Ya. Dongeng-dongeng Barat selalu mengakhiri dongeng ketika pangeran dan putri ini menikah, lalu diakhiri dengan dan mereka menikah dan bahagia untuk selamanya. Padahal kita tahu bahwa kehidupan pernikahan tidak seperti seindah itu. Tetapi ada keindahan tersendiri. Sebab apa? Sebab dulu sebelum bisa bersatu dalam pernikahan, kita harus berjauhan dan menghadapi begitu banyak halangan untuk bisa mengekspresikan cinta kita. Kita kesulitan untuk bisa bersama-sama dengan yang kita cintai. Maka setelah pernikahan kita menjadi satu, serumah seranjang. Ketika kita sekarang sudah di dalam hubungan dengan Allah yang dekat, maka kita sedang menikmati menjadi satu, dekat dengan Allah, mengalami sakti Immanuel, Allah yang selalu berada beserta dengan kita, di sisi kita. Jadi Natal adalah bagaimana kita sekarang memulai sebuah kehidupan yang bahagia, yang berbeda ketimbang dulu. Kita sekarang menikmati bahwa kesulitan apapun, masalah apapun, atau apapun yang terjadi, baik atau buruk di dalam kehidupan kita, kita memiliki Allah di samping kita, dan itu lebih dari cukup. Natal adalah Allah ingin sekali lagi menegaskan bahwa Dia layak untuk kita jadikan sandaran pengharapan kita, dan biarlah ini boleh menjadi perenungan kita dan menjadi isi hati Allah yang kita mau dengarkan di momen Natal tahun ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang hidup, Juru Selamat kami. Allah yang layak lebih daripada siapapun atau apapun untuk menjadi sandaran pengharapan kami. Biar kami boleh menjadi orang-orang yang hanya berharap bersandar kepada Allah, yang jauh lebih mampu menolong kami, yang jauh lebih mampu menuntun kami daripada orang sehebat atau sekuat apapun. Dan biarlah kami tidak kehilangan harapan kami kepada Tuhan dalam perayaan Natal, momen Natal tahun ini. Biarlah kami juga kembali boleh mengingat siapa yang kami jadikan harapan. Dan kalau kami menyatakan bahwa kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan, di dalam Engkau, maka biarlah kami bukan hanya sekedar menyatakan itu sebagai sebuah kata-kata, tapi mampukan kami ya Allah Roh Kudus untuk boleh bertekun setia di dalamnya, sehingga kami tidak memiliki kehidupan yang hampa, yang menyimpang, yang tidak bermakna, tetapi kami boleh memaknai pengharapan kami. Kami boleh mengalami Allah dalam hidup ini sepenuh-penuhnya, karena kami belajar untuk mengembangkan kapasitas hati kami untuk boleh mengalami Allah, menikmati Allah. Terima kasih untuk Engkau yang bersedia hadir bersama dengan kami, menjadi sumber pengharapan, Juru Selamat kami, Sang Natal Immanuel kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Terima kasih kepada Guru Injil Editan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus berkati dalam kesehatan dan dalam pelayanan, Tuhan pakai lebih heran lagi. Amin. Nah jemaat sekalian, sekarang waktunya kita masuk dulu ke acara perayaan Natal dari GSK Bandung. Betul sekali, saat yang ditunggu-tunggu ya. Wah, akan ada apa nih yang meriah nih? Ada apa ya? Ada sesuatu yang luar biasa loh. Ini Betul yang dipersembahkan sekali. oleh para senior-senior di Gereja Sidang Kristus. Aku Apakah tahu. itu? Nah, Mari. jadi jemaat sekalian, untuk acara yang pertama yang akan kita saksikan adalah permainan angklung. Yang telah dibawakan 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah ya. Betul sekali. Kita tampilkan ulang untuk mengenang kembali. Karena apa? Karena masih keadaan pandemik, tidak bisa melakukan latihan untuk lagu-lagu yang baru. Supaya kita tetap bersuka cita, mari kita saksikan permainan angklung dari senior-senior Gereja Sidang Kristus.
penampilan yang luar biasa ya. Kita sudah melihat penampilan permainan angklung dari tim Gereja Sidang Kristus Bandung yang diputar lagi dari tahun 2019. Puji Tuhan ya, sungguh luar biasa. Nah sekarang, kok saya sendiri ya jemaat ya? Mana nih Tante Pipit? Oh, baru ingat. Setelah ini kita akan sama-sama menyaksikan penampilan spesial, itu persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Tante Pipit. Nah, penasaran seperti apa? Mari kita sama-sama simak berikut penampilan dari Tante Pipit dengan sebuah lagu yang berjudul 1000 Lilin. Shalom semuanya, pertama-tama saya mengucapkan kepada seluruh jemaat Gereja Sidang Kristus, selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2022. Berikut saya akan bawakan satu pujian bagi kita semua yang kata-katanya begitu bagus bahwa kita telah menerima keselamatan dan kita harus mewartakannya. Biarlah orang yang belum menerima Tuhan, yang belum diselamatkan juga boleh diselamatkan seperti kita. Satu pujian 1000 Lilin. Di tengah dunia
sungguh penampilan yang begitu menyentuh hati kita ya, yang dipersembahkan oleh Tante Pipit ya, luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan, semua untuk kemuliaan Tuhan, untuk mengenang kasih Tuhan. Iya, dan sekarang ada apa lagi nih Tante Pipit? Ya. Kita punya apa nih untuk jemaat di rumah? Iya, ya pertama-pertama kami berdua di sini mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Dan tentunya nggak cuman kita berdua nih Iya, yang mau betul. kasih salam nih. Iya. Tentunya ada teman-teman semua dan juga jemaat sekalian yang mau memberikan ucapan. Iya, betul sekali. Mungkin ada yang bisa langsung lewat WhatsApp, lewat telepon, tetapi di sini ada yang spesial yang akan Betul kita sekali. tayangkan ya. Ada yang mau lewat nih habis ini nih. Yang akan kita saksikan bersama berikut ini ucapan-ucapan selamat tahun baru, selamat hari Natal bagi jemaat dan juga untuk setiap yang dikasihinya, yang mengasihi, Betul. pokoknya yang luar biasa. Mari Jadi, kita saksikan. Mari kita saksikan ya, silakan. Syung. Kami dari keluarga Korobi mengucapkan kepada seluruh jemaat GSK yang terkasih, selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Guru Injil Cecep Lukman mengucapkan selamat Natal 2021. Semoga sukacita dan damai Natal menyertai saudara dan keluarga semua. Kita tetap bisa menghayati kasih Tuhan Yesus yang mati dan bangkit menjadi penebus dan penyelamat kita sekalian. Tuhan memberkati. Merry Christmas, Happy New Year seluruh jemaat GSK Bandung dimanapun berada. Kiranya Tuhan terus memberkati dan Tuhan menyertai kalian dimanapun berada dan sampai selama-lamanya. Amin. Kami keluarga dari keluarga besar GSK mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru semua jemaat GSK. Tuhan Yesus memberkati. Kepada jemaat Gereja Sidang Kristus, kami mewakili majelis dan penatua mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di tahun yang baru ini. Amin. Amin. 各位弟兄姐妹平安，恭祝大家圣诞快乐，新年进步。 Salam, saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya selaku Ketua Sinode Gereja Sidang Kristus, dengan penuh syukur menyapa dan menyampaikan salam sejahtera kepada Bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian, beserta seluruh keluarga jemaat Gereja Sidang Kristus di Indonesia. Pada tahun ini kita merayakan kelahiran Yesus atau Natal, masih dalam suasana prihatin karena masih dalam suasana pandemi yang sedang melanda Indonesia, walaupun sudah ada kelonggaran-kelonggaran di dalam beraktivitas. Dan kita sadar, akibat dari pandemi berbagai sendi kehidupan manusia sangat terganggu. Banyak keluarga berduka karena kehilangan sanak saudara. Banyak pula yang kehilangan pekerjaan. Anak-anak yang harus belajar di rumah, kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya. Umat gelisah karena tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Dan bahkan kasus-kasus lain pun terjadi. Seluruh situasi ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia, kita sesungguhnya sangatlah lemah. Kita dengan mudah bisa terjebak di dalam keputusasaan akibat beratnya beban kehidupan yang kita jalani. Masa-masa seperti inilah mengingatkan kepada kita semua, kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara yang terkasih, merayakan Natal dalam situasi seperti ini mengajak kita untuk melihat dan merasakan kehadiran Yesus
sebagai sang terang pengharapan di tengah kekelaman. Dan sekaligus ini menjadi tema perayaan Natal Gereja Sidang Kristus di tahun ini. Salah satu pesan penting yang perlu kita renungkan dan kita sadari bersama adalah bahwa penyertaan Allah dikisahkan di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 1 bagian B. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Pesan ini mengisahkan ketika Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk menyampaikan hukuman atas dosa Yehuda, sekaligus memberitakan pemulihan bagi umat Tuhan. Yesaya 9 sendiri merupakan puncak dari pemulihan dengan menubuatkan kelahiran Mesias, Sang Raja Damai atau Salom itu. Di tengah segala kesusahan dan penderitaan umat Tuhan, berita inilah yang kita umat Tuhan zaman ini dapat juga jadikan sebagai penghiburan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam Kristus, Mesias, Sang Raja Damai atau Salom itu. Kristuslah terang dunia yang mampu menerangi kegelapan, khususnya segala kesusahan di tengah pandemi ini. Dalam Kristus ada damai sejahtera atau Salom itu yang memampukan kita melalui segala kekelaman, susah, dan derita di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi, Natal adalah berita sukacita dan pewartaan cinta karena Juru Selamat, Sang Raja Damai, Allah beserta kita, lahir di dunia. Kekuatan cinta dan penyertaan Allah memampukan kita untuk meneguhkan kita untuk bersaksi tentang belas kasihan, kemurahan Allah di tengah pandemi COVID-19 ini. Dengan cara bermurah hati dan saling bertolong-tolongan menanggung beban sesama kita, yaitu sesama umat Gereja Sidang Kristus, dan guyub rukun di dalam membangun sebuah kesatuan untuk mencapai sebuah pertumbuhan dan untuk menghasilkan sebuah pertambahan di dalam Gereja Sidang Kristus di Indonesia ini. Kita yakin bahwa dalam segala tantangan dan kesulitan hidup, Allah tetap beserta kita. Ia membawa terang di tengah kekelaman, memberi harapan di tengah keputusasaan. Tuhan memberkati kita semuanya. Dengan demikian, saya menyampaikan kepada kita semuanya, umat Tuhan di Gereja Sidang Kristus di Indonesia, selamat merayakan Natal 2021. Kiranya damai Natal itu menyertai kita semuanya. Dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Dan kiranya harapan-harapan kita semuanya Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kita semuanya. Salam bahagia. Jemaat di rumah diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi ini, juga perayaan pada pagi ini, dengan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiga-Nya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri ibadah Natal ini. Mari kita mengarahkan hati kita dan kita menerima berkat daripada Allah. Kiranya kasih Allah, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pengharapan persekutuan di dalam Allah Kudus memberkati kita. Allah Tritunggal memberkati kita mulai dari saat ini sampai Dia datang untuk kedua kalinya.
Bahkan Allah akan tetap memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah Natal dan juga acara perayaan Natal hari ini telah selesai dan jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Dan jangan lupa kita akan kembali beribadah pada tanggal 26 Desember. Ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan berpisah satu dengan yang lainnya, namun sebelumnya itu mari kita sama-sama mengucapkan salam untuk yang ada di sebelah kiri kanan kita yang ada di rumah masing-masing. Betul, di rumah. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Iya, selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal.